Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang biaya pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Gilang Karenia Fitkiah, lalu ada Rosita Damayanti, Esa Rizky Oktavia Ningtyas, lalu ada Maya Syahila Aida, lalu saya sendiri Adina Islamihak, dan Alfiani Rizky Mawantika Saputri. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian biaya pendidikan serta kategori biaya pendidikan akan dibawakan oleh Saputri. Silakan Saputri. Ya, terima kasih moderator. Ada beberapa pengertian biaya pendidikan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Horgen mendefinisikan biaya atau cost sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada menurut Bastian menyimpulkan biaya merupakan pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Yang ketiga ada Supriyadi menjelaskan bahwa biaya pendidikan menjadi salah satu masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggaraan pendidikan masyarakat maupun orang tua siswa dalam bentuk natura atau barang. Pengorbanan peluang maupun uang yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisien pengelola pendidikan. Untuk kategori biaya pendidikan, yang pertama ada biaya langsung direct cost, diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggara pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya pembayaran gaji guru, personil sekolah, administrasi kantor, dan pemeliharaan perawatan sarana prasarana. Yang kedua, biaya tidak langsung indirect cost dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan earning for fund by student. Seperti contohnya bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang mencari laba, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan. Yang ketiga ada monetary cost, adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Yang keempat ada non-monetary cost, yaitu semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Yang kelima, biaya investasi satuan pendidikan, meliputi biaya pendidikan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan model kerja tetap. Untuk contohnya, gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saputri. Kali ini materi selanjutnya adalah unsur-unsur biaya pendidikan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Unsur-unsur biaya pendidikan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah jenis biaya yang statistik yang disimpan oleh pemerintah. Nah, pada biaya ini adalah pemerintah memiliki biaya khusus yang disimpan untuk digunakan untuk pendidikan. Contohnya adalah seluruh dari APBN Indonesia, 20%-nya digunakan untuk operasional biaya pendidikan di Indonesia, baik untuk mahasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu yang kedua adalah biaya tidak langsung depresiasi fasilitas pendidikan. Nah, pada biaya ini, biaya yang dikhususkan untuk biaya memperbaiki fasilitas pendidikan, khusus contohnya adalah renovasi pendidikan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah. Lalu yang ketiga adalah bunga atas pengeluaran modal. Bunga ini adalah biaya yang tidak terduga dari modal yang dikeluarkan untuk
pendidikan. Lalu yang keempat adalah biaya total pembebasan dari pajak properti dan pajak penjualan. Pada biaya ini adalah seluruh biaya tetap atau biaya fix atau bisa juga ibaratkan biaya yang tidak dikenakan pajak atau biaya yang sudah biaya bersih seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan yang akan dibawakan oleh Rosita. Silakan Rosita. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Yang pertama adalah kenaikan harga, yaitu rising price. Yang kedua, perubahan relasi dalam gaji guru atau teaching relasi yang artinya itu seperti kenaikan yang ada setiap tahun di Indonesia. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikan persentase anak yang mendaftar di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatkan standar pendidikan atau education standard. Yang kelima, meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan yang terakhir, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi atau higher education. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rosita. Materi selanjutnya adalah sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia yang akan dibacakan oleh Maya. Silakan Maya. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembiayaan di Indonesia. Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara, seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah, dan administrasi sekolah. Untuk mengetahui apakah sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia memuaskan dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat buta huruf. Dan yang kedua ada distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya. Pembiayaan pendidikan terdiri atas 1. Biaya investasi. Satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua, ada biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, ada biaya operasional satuan pendidik meliputi A. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Yang B. Ada bahan peralatan pendidikan habis pakai. Dan yang C. Ada biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Maya. Materi selanjutnya adalah permasalahan biaya pendidikan di Indonesia yang akan dibacakan oleh Gilang. Silakan Gilang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan biaya pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbelangkalainya mereka dalam pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Pemerintah sudah merencanakan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan wajib, akan tetapi
biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh siswa di kelas, biaya perjalanan ke sekolah, membeli buku, seragam, dan peralatan sekolah lainnya tidak murah. Mereka harus memikirkan biaya lain selain biaya pendidikan yang bahkan lebih mahal dibandingkan biaya pendidikan itu sendiri. Selain itu, biaya hidup yang semakin meninggi membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah dibandingkan harus melanjutkan pendidikan. Pendidikan juga merupakan masalah bagi bangsa dan belum dapat menemukan solusinya. Biaya untuk kesehatan dan pendidikan semakin mahal. Untuk menjadikan negara kita sebagai negara maju, berhasil dituntut yang sehat dan wawasan luas. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dan mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah di sana-sini masih sering terjadi, namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mempunyai konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak. Maka tentu saja Maka tentu saja negara dalam hal ini, pemerintah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Gilang. Materi yang selanjutnya adalah analisis biaya dalam pendidikan Indonesia yang akan dibacakan oleh Esa. Silakan Esa. Baik, terima kasih moderator. Biaya pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang dirasakan masih krusial, meskipun masalah pembiayaan seutuhnya tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan erat dengan kelancaran pembelajaran di sekolah, termasuk pengadaan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik itu untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi menghendaki pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, sekolah seharusnya mampu mengelola keuangan yang ada sehingga dapat menghindari pembiayaan biaya yang tidak perlu atau tidak direncanakan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Efektivitas pembiayaan merupakan salah satu alat ukur efisien, sehingga program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya, tetapi juga waktu, dan lebih amat penting untuk menghindari dan menseleksi penggunaan dana operasional, pemeliharaan, dan biaya lain yang mengarah pada pemborosan. Selanjutnya, secara rinci, masalah analisis biaya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis keefektifan biaya. Suatu biaya pendidikan digunakan secara efektif, berarti biaya tersebut terarahkan hanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ternyata apakah sudah efektif atau belum. Lalu yang kedua ada analisis keuntungan biaya. Analisis ini menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan besar pendapatan selama menjalani pendidikan atau latihan. Yang ketiga ada analisis kemanfaatan biaya. Adalah analisis yang berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh suatu alternatif dengan estimasi manfaatnya atau nilai outcome-nya.
Yang keempat, analisis kevisibilitas biaya. Analisis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti analisis-analisis sebelumnya. Analisis ini hanya melihat apakah biaya yang dipakai oleh alternatif itu cukup atau tidak. Bila dihubungkan dengan dana yang tersedia, bila biaya alternatif melebihi dana dan sumber-sumber pendidikan lainnya, maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan atau alternatif tersebut tidak visible. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Esa. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian maupun informasi. Untuk selanjutnya, diskusi akan dilanjutkan di Elena. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan jaga puasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.